Keren nggak? Baju gue merah, mobilnya merah. Wow. Wah, satset. Tahu nggak? Mending beli WRV atau WRV dibandingin Rise. Wah, kok bisa? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Fomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Tadi gue bilang mending beli WRV dibandingin Toyota Race. Ini WRV nih, Honda WRV RS. Yang ini yang non-sensing ya. Karena ada 3, yang tipe E, RS non-sensing, sama RS sensing. Yang ini harganya 304. Kalau yang single tone. Two tone nambah 2,5 juta. Yang gue tanya, gue disclaimer dulu ya, gue nanya sama pembeli WRV men. Oke. Kenapa akhirnya mereka memilih ini daripada Race? Karena tadi saingannya tuh sama Daihatsu Rocky, Toyota Race, sama Kia Sonet. Yoi. Kelas itulah, kelas crossover, city car yang crossover kayak gini. Tapi kenapa mending beli WRV kalau di compare sama Toyota Race? Karena katanya ini desainnya lebih gagah. Wah. Tapi memang gua harus bilang setuju sih. Terutama yang kelihatan banget gagahnya karena dari kaki-kakinya yang besar dan ground clearance-nya yang tinggi men sebenarnya. Wah. Kemungkinan dari situ ya, kalau gue boleh analisa. Tapi setidaknya secara desain lu bisa lihat sendiri, terutama dari bagian kap mesin nih, yang muscular sampai ke bagian grill. Ini memang kerasa banget gagahnya ya, terutama dilihat dari grillnya kayaknya mendominasi sekali. Walaupun secara honestly ya, kalau gue lebih suka yang tipe E karena full dibikin black gitu ya. Kalau ini kan ada chrome yang dot gini nih dengan emblem Honda gede di bagian tengah sama emblem RS. Jadi kelihatannya jadi lebih mewah memang, karena ini varian RS, berarti dia varian tertinggi dari Honda tuh pasti ada RS-RS-nya ya, kurang lebih begitulah. Tapi overall menurut gue memang desainnya oke banget. Dari bagian ininya juga krum-krumannya menurut gue masuk gitu. Terus lampunya juga sebenarnya udah komprehensif, udah lengkap banget. Pertama, LED multi reflektor, sudah pakai DRL. Bahkan lampu sennya sudah sequential. Terus belum lagi ke bagian bawah fog lamp-nya juga sudah pakai LED lengkap. Ke bagian bawah nih ada lubang-lubang angin, sama sini ada undercut warna silver. Jadi ada gradasi warna, ada permainan warna yang menurut gue bikin mobil ini jadi kelihatan gagah dari bagian depan. Just for your information aja nih, anjay. Ini mobil sebenarnya pernah dikeluarin di Amerika Selatan dulu-dulu tuh. Kamu pernah ke sono, Bang? Enggak katanya, gue baca artikel. Jadi di sana tuh dulu namanya apa ya, Jazz Crossover gitulah. Tapi akhirnya nggak tahu discontinue dan keluar di Indonesia jadi WRV. Katanya sih begitu, tapi gue nggak tahu kebenarannya. Tapi ya, pokoknya intinya kalau dibandingin sama Race, desainnya setidaknya dari bagian depan terlihat lebih gagah. Dari bagian samping gimana? Yang paling eye-catching menurut gue ada di bagian kaki-kaki. Ini ukuran bodi lumayan gede, 215/55, ringnya 17. Dengan desain velg yang menurut gue sangar sih. Pengereman pakai cakram, dia pakai profil bannya Turanza. Dan menurut gue ini keren banget. Di atasnya ada overfender kecil-kecil aja. Dan kalau kamu lihat, Aku, kamu. aduh, kenapa gua? Kalau lihat nih, tuh, ground clearance-nya 220 mm, nyaris setinggi Expander. Wow. Wah. Emang tinggi. Tapi enaknya ya, kalau lu bawa mobil city car, biarpun dia compact nih, tapi kalau dia crossover, ditinggi-tinggiin gitu kan, kalau ketemu jalan lubang, polisi tidur, apalagi masuk gang-gang gitu kan, kadang polisi tidurnya nggak kira-kira, belum lagi jalanan bumpy, banjir, Lubang berjalan. jalan berlubang. Oh, iya. Kalau lubang berjalan dicari Oh gitu. sama orang-orang tertentu. Kalau gua nggak, amit-amit dah. WD. Tuh lihat, ada garis lekuk lurus gitu. Itu menandakan mobil ketegasan gitu, ada ketegasan, gitu. Jadi gagah kelihatannya. Atasnya nih two-tone, yang tadi gua bilang dia nambah 2,5 juta. Ada roof rail juga, jadi sudah lengkap. Nah untuk lampu sen, kaca spionnya ada lampu sen maksud gua, dan pelipatannya sudah auto folding, jadi sudah lengkap lah. Dan di blackout juga jadi senada sama bagian atasnya ketika lu pilih yang konsep two-tone kayak gini ya. Handle pintunya nih sewarna body dan ada akses smart entry model pencet kayak gini karena dia sudah kilas. Ke bagian bawahnya polos, tidak ada set body molding, tapi di bagian bawah ada side skirt gitu ya warna hitam, jadi nyambung sama overfender sampai ke bagian belakang. Nah yang gue suka lagi, mobil ini pakai konsep kayak HRV ya. Dia modelnya dibikin seolah-olah mobil ini kayak coupe gitu, 2 pintu. Padahal pintunya tersembunyi di sini nih untuk handle pintunya. Ini menurut gua bagus sih. Jadi apa ya, lebih elegan gitu rasanya. Keren. Bagian belakang pengereman masih pakai tromol. So far dari bagian samping juga kerasa gagah sih karena tadi ground clearance dan kaki-kakinya tinggi. Dari bagian belakang? Nah, dari bagian belakang antena shark fin. Terus ini rear upper spoiler, dia yang kecil aja tipis, tapi ini high mass lamp-nya lumayan panjang dan menurut gue itu bagus. Kaca tidak ada defogger, ini ada wiper. Nah, ini LED barnya juga khas, modelnya kayak gini. Mirip
BRV kebalik ya. Yo. Kan kalau BRV gini ya, men. Ini ya nggak apa-apa lah. Kalau disambungin jadi kotak tuh. Wah. Tapi setidaknya jadi kelihatan lebih gagah sih. Nih, WRV, Honda, sama emblem RS. Varian tertinggi. Ke bagian bawah ada kamera parkir, ada parking sensor juga 2 titik. Nah, penempatannya di sini ya. Biasanya kan di body ya. Tapi dia di sini. Terus ini ada undercut juga warna silver. Jadi ada gradasi warna, ada mata kucing juga. Muffler di bagian sebelah kanan. Overall secara desain menurut lu gimana, men? Oke banget, Bang. Oke ya, gagah. Sekarang kita cek mesinnya. Katanya mesinnya juga seoke itu, makanya itu jadi alasan kenapa orang lebih pilih WRV dibandingin Toyota Race. Nah guys, ini mesinnya ya. Tadi gue bilang ini jadi salah satu faktor orang pilih WRV dibandingin Race. Kalau dilihat di atasnya dia udah peredam, terus sudah dicat dasar juga, jadi sudah rapih. Nah, untuk mesinnya dia pakai 1500 cc 4 silinder. Outputnya di 121 PS, 145 Nm. Ini mesin BRV. Ya, Ben? Yo. BRV 3 baris, ini 2 baris, jadi gede banget. Terus di compare nih sama si Race. Dia ada yang 1200 cc sama yang 1000 cc. Ini 1500 ya. Yoi. Anyway. Oke lah, kita anggap yang paling gede aja di Race itu yang 1000 cc, dia pakai turbo ya? Turbo. 3 silinder kan? 3 sih. Ini 4 silinder. Outputnya tetap nggak bisa ngalahin ini gedenya, men. Wah. Walaupun mereka pakai turbo. Itu alasannya, karena tenaganya gede. Dan mungkin salah satu pertimbangannya adalah ini pakai 4 silinder. Yang artinya mesinnya bisa lebih halus dibandingin yang cuma 3 silinder, gitu sih. Alasan ketiga. Promonya lebih bagus, lebih menarik. Katanya gitu, nggak percaya. Kita tanya langsung sama Om Sandi Grade A, yuk. Nah guys, waktunya promo langsung sama Om Sandi Grade A. Halo Om Atum, sehat Om Atum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Om, Ya. langsung aja Om. Apa ini tuh? promonya WRV ini gimana nih di Pradana Sawangan yang katanya lagi menggelegar banget? Coba ente tebak untuk promo-promonya. Kira-kira DP berapa nih? 30 ya? Mahal amat. Berapa dong? Langsung aja ya, Langsung untuk temen infomotif, infonya nih. Jadi gini, di belakang Sandi ini ada namanya WRV RS. Yang biasa ya, non-sensing. Ini DP cuman 5 jutaan aja kok. Hah? 5 jutaan aja, nggak usah pakai 30 juta Om. Total DP 5 juta. Itu bukan booking fee? Enggak, total DP. Murah ya? Oke, ceper. Itu berarti diskonnya segede itu ya? Wah, kalau masalah diskon, dijamin deh. Nggak perlu disebutin, tapi kita kayaknya tahu emang diskonnya segede itu. Jadi Ya. cuma 5 juta. Oke, terus apa lagi Om? Bunga kita cuma 0%, tanpa bunga sama sekali selama setahun tenornya atau 11 bulan. Sudah termasuk asuransi all risk tahun. Wah, 0% itu ya? Ya Om. Cash bertahap selama setahun dan dapat asuransi. Yuk. All risk loh Om. Iya, all risk kan? Iya. Gokil. Apa lagi Om? Tenor. Tenor paling panjang itu kita bisa sampai 8 tahun ya. Teman-teman motif 8 tahun pengen santai untuk bayar cicilan mobil, ya silakan pakai tenor yang itu. Oke, terus yang itu Om, yang belah-belah apa sih? Ah iya, satu lagi Om. Nih, yang selalu jadi andalan saya untuk promo ini ya. Dan banyak banget yang make Om. Namanya promo belah duren Om. Oh, belah duren. Iya. Asik tuh belah duren emang Om. Aduh. Semua juga suka. Gimana tuh Om belah duren Om? Jadi konsepnya gini Om, belah duren itu jadi Harus malam belinya, enggak? enggak juga, pokoknya 24 jam sih. Oh, iya. Tetap dilayanin Om. Gimana tuh? Konsep belah duren itu, jadi si konsumen itu bayar separuhnya aja di tahun ini, sisanya di tahun depan untuk pelunasannya. 50%-nya? Iya, Dibagi 2? dibagi 2. Kalau nggak sanggup? Kalau nggak sanggup nanti ada opsi selanjutnya Om. Jadi nanti tinggal negosiasi saja sama si pihak leasing. Bayar yang tahun depannya itu mau dilunasin atau dicicil lagi? Oh, bisa dicicil, ada opsi nyicil ya? Ya. Untuk betul. pembayaran 50% sisanya. Ya, promo belah duren itu Om. Jadi ini enak nih, jadi buat teman-teman yang nggak mau kredit tapi mau beli cash, duitnya belum ngumpul semua. Nah, itu salah satu alasan dikeluarin namanya promo belah duren. Dan nggak semuanya dealer dapat promo belah duren itu Om. Nggak semuanya? Enggak dong, hanya dealer-dealer tertentu aja. Nah, kebetulan kan Pradana ini grade A Om, biasa. Iya, grade A. Dia bisa jual City Type R dong, Civic Type dong. R sih. Oh, Civic Type R, sorry. Type R kita ready. Dan nggak semua bisa jual unit itu ya? Nggak bisa, cuma 5 aja kok. Cuman aja 5. Dan di Jabodetabek tuh 5. Jabodetabek yang besar-besar itu ya. Salah satunya di sini Pradana Sawangan. Ya. Ngadu hitungan boleh ya? Wah, bisa banget Om. Karena nanti mungkin teman-teman yang udah punya simulasi yang lain pengen diadu sama yang katanya Honda terbesar mungkin. Itu mah
Oke. Bisa diatur lah Bisa intinya gitu. Harusnya paling gede lah. Kita juga kan ada namanya kerjasama sama Bank Syariah Indonesia Om. Oh bisa. Aman, jadi yang kira-kira nggak mau kena denda atau apapun itu, ya Syariah Indonesia lah kita solusinya. Kalau ngambil promo yang dari event yang udah tutup, bisa nggak sih Om? Bisa banget kita. Jadi promo-promo sebelumnya nih, kayak kemarin nih ada Gias nih Om ya. Ya. Misalnya si customer Belum sempat udah beli. datang nih ya ke Gias, tapi dia belum sempet nih, masih bingung nih mau belum nentuin mobil apa, dan dia mau beli mobil Honda, kabarin Sandi aja, ntar Sandi masukin promo yang itu. Oh bisa ya? Kita samain deh Oh. sama promo yang ada di Gias itu. Walaupun eventnya udah tutup. Yoi. Boleh. Aman, pokoknya semua Sandi kendalikan Om, Sandi Boleh. kondisikan intinya mah. Oh iya, dikondisikan ya, bukan dikendalikan. Iya, kondisikan ya maksudnya. Ya oke Om. Terus kalau ngomongin kredit, data bisa dibantu nggak? Data kan nggak semuanya konsumen bagus ya. Iyalah. Ada yang call-callan itu loh, Oh, iya. yang bikin aduh gimana Iya, ya. sayur Dan termasuk WO Oh iya itu. yang pernah penarikan unit WO itu ya maksudnya ya. Heeh. Intinya si konsumen kooperatif aja Mas Andi, ntar kita cari solusinya kok. Nah ini enak. Jadi teman-teman tinggal terbuka aja lah. Iya, masalahnya terbuka apa. aja. Sharing-sharing aja Mas Andi, ntar kita ya insya Allah Sandi layanin lah. 24 jam. 24 jam yang penting. Kecuali lagi tidur sama sakit dan Ya. kiamat. Aduh, serem. Oke, berarti data nanti dibantu lah. Om, kalau tukar tambah? Tukar tambah. Gini Om. Di Pradana ini ada namanya juga Ambara Yuskar Om. Ambara Divisi Yuskar. untuk trade-in-nya. Yang Jadi resmi jangan dari khawatir, Honda yang ya? resmi ditunjuk langsung dari Honda Prospect Motor Oke. dan bersertifikat. Oke. Ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya gini. Harga sudah paling ya, udah pasti dong. Harga kita pasti paling besar lah Oke. untuk trade-in-nya itu. All merek ya, all type. Jadi apapun mereknya yang sebelumnya mau ngambil Honda bisa. Bisa. Keuntungannya, kalau tukar tambah di kantor Sandi dengan divisi Yuskar itu, Ambara Yuskar, selama mobil barunya ini belum nyampe di garasi si konsumen, silakan pakai. Mobil lamanya. Mobil lamanya silakan pakai sampai mobil barunya Nyampe di rumah. Di rumah. Oh, jadi enak nih teman-teman, nggak kehilangan kaki buat mobilitas lah. Iya, itu maksudnya Om tujuannya. WRV ini test drive-nya ada nggak sih? Aman Om, test drive kita ready kok. Ready juga. Semua di Honda Pradana ini untuk unit test drive tersedia. Dari yang namanya Brio sampai yang tipe paling tinggi yang jarang tadi kita sebutin Om, Civic Type R pun kita ada. Apanya? Unit test drive-nya. Jangankan untuk test drive-nya, kadang-kadang kan nggak semua dealer juga ada unitnya ya Om. Iya, kan cuma 5. Betul. Gitu. Dan itu ada di sini ya. Dan ready ya statusnya ya. Ready stock kita ada warna putih dan warna merah untuk saat ini. Test drive dan unit yang siap dijualnya betul-betul ready ada. Bisa datang ke sini atau nanti Om datang ke sana gitu ya? Iya, calling-calling aja. Calling-calling Dari aja. jauh-jauh hari ya untuk Type R ya. Oke, siap Om. Om, servis warantinya gimana nih? Oh gini, untuk WRV kebetulan kita ada yang namanya paket hemat 1 ya. Paket hemat 1. Ini free jasa servis, oli, dan part-part sesuai dengan buku ketentuan servis selama 4 tahun atau 50.000 km. Mana yang tercapai lebih dulu. Paket. Intinya, si konsumen kalau beli cash tinggal mikirin bensin. Kalau beli kredit ya mikirin angsuran dan bensinnya. Kalau untuk servis Oke. nggak usah mikirin. Promo unit lain Om selain WRV katanya lagi bagus banget. Mungkin ada BRV atau Brio atau apapun lah, HRV. Om bayangin aja dong Om, dengan harga mobil 300 jutaan aja. Bisa 5 juta deh. Bisa 5 juta DP-nya Om. Berarti yang lain juga. Apalagi semacam kayak Brio. ya yang lain-lain deh. Ya udah. Ya tinggal japri Sandi aja deh. Itu udah close sih, itu udah menjawab semuanya ya sebenarnya. Jadi buat teman-teman, apapun tipenya, semua promo yang tadi kita sebutin bisa dipakai di situ ya Om. Betul. Dan emang diskonnya di sini promonya lagi gila-gilaan banget. Dan karena unitnya di sini juga semua ready ya Om. Ready stock silakan aja Om, lihat Iya, tuh. ini di luas sini. banget. Iya. Karena kita juga termasuk gudang juga di sini Om ya. Oh, Dan iya juga ada namanya body repair Om. Oh, body repair-nya ada lengkap di sini ya. Body repair kita nomor 1 Jabodetabek tahun 2024 kemarin pada saat lomba. Pakai Om? Kereta Om, jangan Oh, lupa. iya. Makanya dia namanya Sandi Kereta. Om, cover areanya nih, ini kan katanya Honda terbesar, cover areanya sejauh apa? Sandi udah pengalaman juga Om, bukan sekedar namanya Pulau Jawa aja. Di video-video sebelumnya Sandi selalu ngomong sepulau Jawa ya kan. Padahal bisa KTP lebih. sepulau Jawa. Padahal bisa keluar pulau Om. Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua. Pernah juga. Pernah Sandi kirim. Type R aja kemarin Sandi kirim ke Palembang Om. Oh. Gitu Om. Itu dia asli jujur nih guys, nggak bohong. Karena dia emang Silakan lihat di Instagram Sandi ada kok. Dia salah Notis sama penerimanya. soalnya. Iya Om. Salah dia. Alhamdulillah sini betah kerjanya. Enak Jadi, Om. pengalamannya sudah sejauh itu dan memang jualannya udah jauh-jauh sekali dan di sini bisa mengakomodir KTP-KTP bahkan yang sampai luar Pulau Jawa gitu. Pembelian cash kabarin Sandi aja. Atau mau pembelian kredit. Dengan syarat kalau di luar Pulau Jawa ya, pembelian kredit itu dengan syarat DP-nya 30% dari harga OTR. Kita pakai harga OTR Jakarta Om tetap. Nanti pada saat SNK jadi
ada yang namanya biaya pelanggaran wilayah, Om. Per wheel gitu namanya itu. Jadi secara akumulasi tetap masih menang di sini. Iya, pasti lebih murah karena harga di sana juga pasti jauh lebih tinggi. Jauh lebih mahal ya, Om. Dan belum tentu ready unitnya. Ya. Kalau di sini semuanya ada. Om. Ya. Kasih alasan, Om. Kenapa harus beli sama Om Sandi grade A nih, yang katanya grade A. Harusnya dapat yang grade A juga nih bonusnya. Ya, oke, gini. Gini coba. Salah satu ya Sandi juga bisa dibilang pengalaman ya. Iya, sendiri ya, boleh sombong dikit. Oh ya. Tua kan. Terus kalau si konsumen mau ngeklaim asuransi, tadi Sandi bilang di sini ada namanya body repair, aman, Sandi kondisikan semua. Jadi si konsumen tinggal duduk manis aja, tinggal calling Sandi. San, saya mau ngeklaim asuransi mobil saya, tolong bantu. Sandi siap jemput mobilnya ke rumah konsumen itu. Oke. Terus kalau untuk salesnya, untuk 5 orang pembeli pertama, itu Sandi kasih seperti biasa aja, Om ya. Iya, boleh. Voucher flash Rp1.000.000 di luar promo-promo tersebut yang kita sebutkan, Om. Jadi nggak motong diskon dan lain-lain ya? Usah, Om. Sandi itu aman, mah khusus dari Om Sandi ya? Ya, itu Om. Terus pilihannya mau coating atau flash ya 1 juta. Oh, bisa diganti coating kalau nggak mau flash? Iya. Tapi kalau mau langsung konsultasi biar enak langsung kontak chat atau telepon Om Sandi aja ya? Kecuali sakit dan kiamat. tidur dan kiamat. Oke. Oh, makasih banyak. Oke, Mahtum. Sehat selalu, Ditunggu Om, ya. telepon dan WR ya teman-teman, Om. Amin, Om. Kita lanjut lagi guys, come on. Nah, ini alasan selanjutnya nih, Men. Setelah tadi yang udah kita sebutin di awal. Yoi. Handlingnya lebih enak. Lebih lincah. Wah. Kenapa bisa gitu? Kita cari tahu. Ternyata karena sumbu rodanya lebih pendek. Itu yang bikin mobil ini jadi lebih lincah. Pergerakannya. Satset. Sah. Makanya kita pilih warna merah. Satset. Satset. Tapi kalah. Ya itu malah rezeki-rezekian. Kalah menang. Tapi intinya satset lah. Jadi lebih lincah. Itu faktornya. Terus ada lagi. Sini ke belakang. Suspensinya nih, kakinya dibikin sedikit lebih keras. Bukan keras yang tidak nyaman ya, karena ini adalah crossover dengan ground clearance yang lebih tinggi, yang akhirnya pasti berefek pada keempukan si kaki-kaki. Pasti dibikin sedikit lebih keras agar lebih stabil. Gitu guys, jadi ini mobil memang selincah dan seatraktif itu. Katanya gitu ya, Men? Yoi. Nah guys, ini ada alasan selanjutnya kenapa orang lebih pilih WRV dibandingin Toyota Race. Karena fitur. Tapi setelah kita cari tahu, ternyata fiturnya sebenarnya beda-beda tipis ya, Men ya? Tipis. Ini kita yang non-sensing nih. Kalau yang non-sensing berarti perbedaannya sama yang sensing hanya pada sensing ya. Yoi. Sensing itu seperti kayak apa ya, Men? Mitigation brake. Apa sih? Braking system. Ya itu. Collision mitigation braking system. Yoi. CMBS. Oke. Terus kayak Honda Lane Watch. Oke. Lane keeping assist, lane following assist. Ya pokoknya sensing-sensingan kayak gitulah. Di sini nggak ada karena ini yang non-sensing walaupun ini yang RS. Tapi kita coba compare ya. Kita coba cari tahu masalah fitur-fiturnya. Kalau setidaknya kalau dari tempat duduk, ini bukan fitur sih, tapi tempat duduknya enak kalau yang RS karena sudah pakai kulit-kulitan di-combine sama fabric nih. Dan dia modelnya yang dot-dot juga, jadi kayak punya kesan yang sama kayak grill gitu. Melihatnya enak lah. Terus dia berotot gitu, modelnya yang muscular. Set supportnya juga lumayan gede, pengaturannya juga sampai ada yang ini nih high adjuster, jadi lengkap tuh. Jadi bisa ditinggiin buat teman-teman yang ceper kayak gue maksudnya. Jadi kan itu ngebantu. Udah. Ngomongin fiturnya apa aja nih ya. Tadi ini udah dibahas nih engine start stop karena sudah keyless. Terus kuncinya mana sih, Men? Ini kuncinya nih. Nah, kuncinya dia ada engine remote start. Apa tuh? Jadi teman-teman bisa ngidupin mobil dan matiin mobil hanya dengan sentuhan jari. Wow. Dipencet. Wah, nggak engine remote start dong. Maksudnya bisa ngidupin ketika kita di luar, bisa ngidupin mobil langsung dari remote. Matiin juga sama, bisa begitu. Bukan cuma kunci sama buka kunci aja ya. Terus dia juga ada walkway auto lock. Jadi ketika menjauh, remote menjauh dari mobil, mobilnya nanti ngunci sendiri. Takutnya teman-teman pelupa, saking lupanya lupa ngunci mobil, lupa ngunci pintu, lupa bayar angsuran. Wah. Lupa kalau udah punya pasangan. Lupa kalau aduh banyak aibnya. Udah, lanjut. Tadi remote-nya secanggih itulah ya. Terus kalau ngomongin dari setir, dia tetap ada pencet-pencetan walaupun memang tidak ada sensing, jadi nggak ada kayak adaptive cruise control kayak gitu-gitu tuh nggak ada di pencetan. Tapi di sini ada untuk pengaturan MID sama untuk pengaturan audio ya, ada di sebelah kiri. Tapi setirnya udah bagus, dia udah kulit-kulitan sama jadian asli. Pengaturan dia tilt only, jadi belum teleskopik.
Untuk tampilan di speedometer juga dia yang standar ya, bulat-bulatan gitu dengan MID di bagian tengah tapi sudah berwarna ya. Terus di sini nih konsol tengah untuk head unitnya nggak gede-gede banget dan modelnya dia yang nggak floating gitu ya, jadi rata aja gitu. Agak nonjol sih sedikit tapi bukan floating sih kayaknya kalau gini. Tapi intinya konektivitas ke smartphone mudah, ada Android Auto, ada Apple CarPlay, bisa pakai kabel atau non kabel, gampang lah untuk konektivitas ke smartphone. Terus AC-nya juga sudah auto climate. Di sini ada power outlet juga. Nah, ini untuk penggeraknya dipakai CVT, handbrake mechanical, sama di sini ada glove box yang lumayan kecil. Bisa maju nggak sih? Wah, nggak bisa maju. Tapi ya sudahlah. Tapi di sini dikasih lekukan nih. Biar pas ngejepit. Biar pas. Ngejepit tuh kayak capit udang gitu. Yo. Ramuan Madura. Wow. Apa sih? Audio. Audio ya ada Twitter, speaker, tapi setidaknya menurut gue segini cukup lah. Dan ada airbag juga lengkap ya, 4 airbag sampai ke bagian side nih ada di jok ya, jok baris depan. Jadi lengkap. Jadi sebenarnya kalau ngomongin fitur tidak ada yang terlalu menonjol ya. Honestly emang begitu sih adanya, karena ini bukan yang tipe sensing. Kalau teman-teman mau dapat fitur yang wah banget, ambil yang sensing aja, selisih 20 juta. Tapi menurut gua di dalam tampilannya benar-benar kerasa sama mewahnya. Kenapa? Karena tampilan dashboardnya bahkan sampai ke setirnya, teman-teman akan merasa bahwa ini adalah sebuah BRV. Iya men, BRV kan lebih mahal dari ini ya. Yo. Iya, ini punya BRV ya. Plak-ketiplak kayaknya ya. Plak-ketiplak. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman beli mobil ini yaitu berasa mewah aja karena ini tuh desain mobil yang lebih mahal di atasnya. Belum lagi atapnya dibikin hitam-hitaman semua nih. Apa namanya men? Ini men? Plafon. Plafon mah orang Kulon. Plafon. Orang Arab berarti. Bukan. Ya pokoknya dibikin hitam-hitam jadi kerasa lebih mewah. Solid aja dan nggak gampang kotor. Gitu sih. Nah, ini adalah alasan selanjutnya yaitu dimensi. Dimensinya terasa lebih lega. Konon katanya begitu sih. Tapi menurut gua mirip-mirip lah ya sama kompetitornya itu. Tapi emang gue punya headroom yang lumayan masih gede nih. Tinggi gue anyway 165 cm. Di belakang ada 3 headrest, 3 seat belt. Itu sama pakai kulit juga yang kombinasi gini ya. Dan menurut gue enak ya. Karena nggak ada armrest. Jadi yang duduk di tengah itu empuk. Kalau ada armrest asal lo tahu aja ya. Tempat duduk yang bisa buat armrest gitu tuh. Di tengah itu kalau didudukin tuh berasa keras men. Tapi dengan begini enak sebenarnya, lebih empuk nih. Dan di sini ada tunneling sih, tapi sedikit banget, jadi nggak akan begitu berasa. Dan ada power outlet di bagian bawah, terus ada jok pocket juga nih kiri dan kanan lengkap. Gitu sih. Jadi ya karena emang mobilnya compact, jadi lu nggak bisa yang lega-lega banget. Tapi setidaknya legroom lu masih ada, masih gede gitu. Headroom juga masih gede. Jadi untuk tinggi badan di atas gua pun 170, 175 kayaknya di belakang masih make sense sih, masih bisa masuk aja. Dan bagasi kita cek lagi. Bukan pintunya udah elektris. Nah ini dia bagasinya, gua deh banget gitu. Ini yang bikin mungkin mobil ini dipilih ya itu tadi. Di belakang bahkan nih untuk masuk orang dewasa 2 orang duduk bisa nih men. Bisa. Ya saking gedenya. Dan ini untuk ban serepnya dia yang full size ya. Dan ada buat dongkrak dan lain-lain, jadi tersimpan dengan rapi. Itu tadi kumpulan alasan yang udah kita himpun dari para pembeli WRV kenapa mereka memilih mobil ini dibandingin Toyota Race atau mungkin Daihatsu Rocky atau mungkin Kia Sonet gitu. Tapi kalau dari Race lah setidaknya head to headnya ya itu tadi alasan-alasannya ya guys. Yang minat langsung kontak Om Sandi Grade A. Dia ada di showroom Honda Prada Sawangan yang Grade A juga. Gitu sih guys. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyak. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.